Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami yang beranggotakan saya, Umuhana Amidi, Ufara Sofi Abidi, Mayang Resmanti, dan Divani Majidullah Syarif akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang terangkum dalam artikel yang berjudul Komodifikasi Tradisi Lopis Raksasa di Pekalongan dan Pengaruhnya Terhadap Nilai Budaya. Kota Pekalongan merupakan salah satu kota di pesisir utara Jawa Tengah dengan luas wilayah sebesar 45,25 km persegi. Dilansir dari laman resmi Kota Pekalongan, dahulu Pelabuhan Perikanan Nusantara atau PPN Pekalongan merupakan pelabuhan terbesar di Jawa sehingga PPN kerap menjadi tempat bersandar kapal-kapal dari luar daerah. Hal ini tentu menimbulkan adanya interaksi antar daerah yang secara tidak langsung mempengaruhi budaya yang ada di Kota Pekalongan. Budaya yang ada di wilayah ini sangat beragam, mulai dari budaya yang bersifat abstrak sampai dengan budaya yang bersifat konkret. Selain batik, salah satu produk budaya yang ada di Kota Pekalongan adalah upacara tradisi, Lopis Raksasa atau tradisi Syawalan. Tradisi ini merupakan salah satu produk budaya sekaligus aset wisata yang dimiliki Kota Pekalongan dan telah menjadi agenda rutin tiap tahun. Tradisi Syawalan. Tradisi Syawalan dihelat setiap 8 Syawal atau 7 hari setelah Idul Fitri di Krapyak Kidul, Kota Pekalongan. Seperti namanya, tradisi ini menghadirkan Lopis Raksasa sebagai ikonnya. Lopis raksasa ini dimasak selama kurang lebih 5 hari dengan berat 1.600 kg dan tinggi mencapai 2 meter. Tradisi Lopis raksasa dilaksanakan pertama kali pada tahun 1855 yang dipelopori oleh Kiai Haji Abdullah Syiraj, ulama Krapyak, putra Martoloyo II yang masih keturunan Tumenggung Bahurso. Awalnya hanya sekadar lopis biasa yang disajikan untuk para tamu. Namun seiring berjalannya waktu, lopis tersebut bertransformasi secara ukuran dan terdapat nilai-nilai spiritual masyarakat sekitar yang ikut mengkristal di dalamnya. Dari yang awalnya dibuat secara individu, kini berubah menjadi kolektif. Theodor Adorno dan Max Horkheimer menyebut komodifikasi merupakan bentuk kapitalisme yang mengubah nilai guna menjadi nilai tukar yang sifatnya komersil. Secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa komodifikasi telah menjadi sebuah corak khas kapitalisme. Fairclough menyebut komodifikasi tidak sebatas ihwal produksi komoditas dalam pengertian yang sempit, yakni barang dan jasa yang diperjualbelikan, namun menyangkut pula urusan mengenai bagaimana barang atau jasa tersebut disusun dan dikonseptualisasikan dari segi produksi, distribusi, hingga konsumsi. Theodor Adorno menandaskan komodifikasi tidak pula melulu mengenai barang-barang yang secara teknis memiliki nilai kegunaan, namun komodifikasi ini dapat berlaku pada segala hal, seperti hal-hal yang berkaitan dengan seni dan budaya. Rosidin pada tahun 2016 mengemukakan penelitiannya tentang lopis dengan mengaitkannya terhadap perspektif kerukunan umat beragama di Kota Pekalongan. Hasil dari penelitian tersebut mengungkapkan bahwa tradisi lopis raksasa berhubungan dengan puasa sunnah di bulan Syawal. Lopis sebagai makanan untuk menjamu tamu yang bersilaturahim, makna-makna yang terkandung dalam lopis, dan nilai-nilai kerukunan yang termuat dalam sikap toleransi, kesetaraan, dan saling kerjasama. Asmarani dalam artikelnya yang mengkaji folklor di Pekalongan berupa lopis raksasa dan megono, hasil penelitiannya berupa makna dan fungsi yang terkandung dalam folklor tersebut. Sementara itu, Mahmudah dalam penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, kuesioner, dan studi pustaka membahas dampak ekonomi dari pelaksanaan tradisi Syawalan. Alam pada tahun 2017 mengenai potensi penelitian alam pada tahun 2017 mengenai potensi wilayah di Kota Pekalongan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Kajian ini menemukan bahwa potensi wisata yang ada terkendala oleh minimnya sarana dan prasarana pendukung. Namun, alam hanya berfokus pada potensi wisata alam di daerah terpencil yang mungkin tidak relevan dengan tradisi Syawalan yang berada di perkotaan. Penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya dan dikulik dengan teori komodifikasi. Metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu dengan menjabarkan temuan-temuan yang ada dengan maksud menelaah bentuk komodifikasi upacara tradisi lopis raksasa di Krapyak, Kota Pekalongan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yakni studi pustaka, pengamatan, wawancara, dan focus group discussion atau FGD. Mula-mula peneliti melakukan studi
pustaka melalui bacaan-bacaan yang ada di perpustakaan dan referensi yang diakses di internet. Studi pustaka dilanjutkan dengan penelusuran dokumen yang meliputi dokumen sejarah dan dokumentasi pelaksanaan upacara tradisi Lopis Raksasa pada tahun-tahun sebelumnya. Tahap selanjutnya yaitu pengamatan dilakukan di Kelurahan Krapiak Kidul, Kota Pekalongan pada saat 7 hari setelah Lebaran atau 8 Syawal, tepat saat upacara tradisi Lopis Raksasa biasa dilaksanakan. Kemudian wawancara dilakukan dengan berbagai narasumber, diantaranya masyarakat sekitar, panitia Lopis Raksasa, budayawan Pekalongan, sejarawan Pekalongan, pakar makanan tradisional di Pekalongan, tokoh agama, dinas-dinas terkait, seperti Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan, Kelurahan Krapiak, Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan, dan Depo Arsip Kota Pekalongan. Adapun fokus group discussion dilakukan bersama dengan tokoh-tokoh terkait seperti budayawan Pekalongan, masyarakat Krapiak Kidul, hingga Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan. Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, data dianalisis menggunakan teori komodifikasi dan ditarik kesimpulan. Syawalan yang dilaksanakan pada setiap tanggal 8 Syawal di Krapiak Kidul Gang 8 merupakan sebagai momen penyambung silaturahim. Upacara tradisi Lopis menunjukkan kebudayaan masyarakat Jawa di pesisir yang memuat nilai-nilai religius. Kemudian sejarah Lopis dipelopori oleh Kiai Haji Abdullah Siraj, yakni mengenai puasa Syawal yang dilaksanakan pada tanggal 2 sampai 6 Syawal. Kemudian tradisi ini mula-mula sederhana, yakni berupa Lopis yang bermula berbentuk kecil, kini ukuran Lopis mencapai tinggi 2 meter dengan berat hampir 2 kuintal. Sekarang Lopis Raksasa menjadi aset wisata budaya Kota Pekalongan. Lopis juga mendapat rekor muri pada tahun 2002. Lopis Raksasa mendapat bantuan dari pemerintah Kota Pekalongan. Kemudian makna Lopis Raksasa dapat dijabarkan sebagai berikut, yakni pertama terbuat dari beras ketan sehingga lengket melambangkan kesatuan dan persatuan. Yang kedua yakni pembungkus Lopis berupa daun pisang melambangkan kebermanfaatan, sebab pohon pisang baru akan mati setelah berbuah. Pisang yang dalam bahasa Jawa berarti gedang atau dapat dijabarkan sebagai digeget ben padang, yang berarti menyimbolkan akan adanya titik terang ketika manusia akan bersungguh-sungguh dalam usahanya. Kemudian Lopis ditali secara vertikal dan horizontal melambangkan hablum minallah dan hablum minanas. Dan yang terakhir adalah tabarukan, yakni Lopis membawa berkah, sebab dari awal Lopis didoakan, diselawati sebelum dipotong dan didoakan. Sebelum dipotong, Lopis didoakan. Tradisi Lopis Raksasa diprakarsai oleh Kiai Haji Abdullah Siraj sebagai wadah silaturahmi masyarakat. Upacara tradisi Lopis Raksasa mengalami berbagai komunikasi dan tradisi Lopis Raksasa memiliki makna filosofis dan spiritual. Selain itu, tradisi Lopis Raksasa berpotensi meningkatkan perekonomian masyarakat maupun pendapatan asli daerah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.